Ya. Cek, coba. Cek, udah Mas. Ya. Cek. Cek. Sudah ya, Mas? Ya. Siap. Kita mulai. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat struktural yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Kecamatan Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Jelok Kecamatan Kaligesing atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala PT Pos Indonesia Kabupaten Purworejo, yang kami hormati para peserta Zoom meeting Dukcapil mendengar dalam acara forum konsultasi publik pada pagi hari ini, Rabu 21 September tahun 2022. Serta yang kami banggakan, teman-teman dari tim teknis penyelenggaraan FKP pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara Dukcapil mendengar yang dikemas dalam forum konsultasi publik, baik dilaksanakan secara langsung di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, serta dilaksanakan secara Zoom meeting dengan Bapak Ibu perangkat desa di Kabupaten Purworejo. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal acara, pertengahan hingga akhir acara, sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. FKP yang dilaksanakan pada pagi hari ini mendasar pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2017 yang merupakan forum sebuah kegiatan dialog atau diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, dengan pengguna layanan publik yang menggunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Perkenankanlah saya Sinung Sulistianing, pelaksana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, akan memandu jalannya forum konsultasi publik pada pagi hari ini. Materi-materi yang akan nanti kita bahas, yang akan kita dialogkan, yang pertama adalah terkait dengan standar kepuasan, survei kepuasan masyarakat yang terwujud dalam IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Kemudian ada beberapa aduan dari masyarakat. Kemudian kita juga akan menampilkan revisi dari standar pelayanan, 24 standar pelayanan yang nantinya juga akan kita sesuaikan menjadi 43 standar pelayanan yang disesuaikan dengan Surat Edaran Dirjen nomor 470/13287 Dukcapil tanggal 28 September 2021. Kemudian kita juga akan menampilkan SP dan SOP Digital ID mendasar Permendagri 72 tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, pembagian acara nanti yang pertama kita akan mendengarkan penyampaian materi terlebih dahulu oleh beliau Bapak Kepala Dinas kita. Kemudian yang kedua pemaparan materi ataupun nanti support dari Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian nanti pemaparan materi dari Bapak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Kemudian kami akan mendengarkan masukan dari beberapa perwakilan unsur yang sudah kami sebut di awal tadi acara. Kemudian kita akan mendengarkan
masukan dari Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang tergabung dalam acara Dukcapil Mendengar untuk kontribusi terhadap forum konsultasi publik pada hari Rabu 21 September tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bagi acara yang pertama memulai beliau untuk menyampaikan paparan materinya kepada beliau yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Ahmad Kasino MPD. Waktu dan layar dipersilahkan. Sumonggo Pak Kasino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Komisi 1. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Dukcapil Mendengar yang dikemas dalam forum konsultasi publik. Semua saja, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online melalui Zoom meeting. Teman-teman Dukcapil yang saya banggakan, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, dan bisa mengikuti kegiatan Dukcapil Mendengar yang dikemas dalam bentuk forum konsultasi publik ini tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu rasa syukur kita, marilah kita ikrarkan bersama dengan baca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya lebih-lebih di yaumul qiyamah nanti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita bersyukur bahwa hari ini Dukcapil bisa melakukan forum konsultasi publik. Untuk tahun ini kita FKP yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakan tindak lanjut dari hasil forum konsultasi publik hari ini untuk kita sempurnakan dalam pemberian pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di Dinas Kabupaten Purworejo, Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo ini memiliki keinginan adanya pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Untuk itu, bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan yang ada di Dukcapil ini, semuanya bermuara pada pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Dasar hukumnya sudah banyak yang mendasari, mulai dari undang-undang, kemudian PP, Perpres, Permen, itu sudah banyak. Kita tidak perlu matur dan nanti kita share saja bahannya. Nah, dalam rangka mewujudkan pelayanan di Dukcapil Kabupaten Purworejo yang membahagiakan masyarakat, setidaknya ada 11 strategi yang akan kita terapkan agar nanti muaranya adalah pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Strategi yang pertama adalah semua pelayanan di Dukcapil Kabupaten Purworejo gratis. Ada 24 jenis layanan yang kita terbitkan, ditambah beberapa layanan lain yang merupakan layanan tambahan, semuanya adalah gratis. Kemudian strategi yang kedua, kita upayakan tidak ada calo atau pungli atau gratifikasi yang ada di Dukcapil. Nah, untuk menghindari adanya calo, pungli, dan gratifikasi, kita upayakan adanya pelayanan berbasis online sehingga tidak ada tatap muka lagi antara pemohon dengan petugas.
Nah, layanan online kita insya Allah sudah kita bangun sejak adanya pandemi awal tahun 2020. Itu sudah kita bangun layanan online sehingga face to face sudah kita kurangi banyak. Hanya untuk layanan yang bermasalah saja yang kita lakukan secara face to face atau secara langsung. Nah, kemudian Bapak Ibu, layanan kita terintegrasi. Ada 3-in-1, ada 5-in-1, ada 7-in-1. Artinya satu permohonan, satu syarat untuk permohonan itu kita Dukcapil bisa menerbitkan 3 dokumen sekaligus dalam bentuk 3-in-1. Kita bisa juga menerbitkan 5 dokumen sekaligus dengan satu persyaratan dalam bentuk 5-in-1. Dan kita juga bisa memberikan 7 dokumen sekaligus walau persyaratannya 1 7-in-1. Nah, ini semua kita nanti bisa kita wujudkan dalam bentuk inovasi-inovasi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berupaya untuk 1 hour service. 1 jam pelayanan selesai. Tetapi mengingat jumlah yang memohon itu banyak, kita upayakan 1 hari selesai dari persyaratan lengkap diterima. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat melakukan permohonan pelayanan kok syaratnya belum lengkap, ya sampai 1 pun tidak selesai. Tetapi kalau persyaratannya lengkap, 1 jam selesai. Paling lama 1 hari. 1 hour service dan paling lama 1 day service. Ya, Dukcapil Kabupaten Purworejo juga strategi yang berikutnya memberikan layanan kepada warga di luar Purworejo untuk rekam cetak KTP. Jadi kalau ada wisatawan masuk Purworejo, KTP-nya hilang, kita bisa mencetak di Purworejo. Nah, hanya karena sekarang ini belangko KTP-nya difokuskan untuk yang 17 tahun, maka kita bantu install digital ID-nya untuk wisatawan yang mengalami kehilangan KTP. Nah, strategi berikutnya yang ke-7 kita ada layanan digital ID. Alhamdulillah Purworejo sudah bisa menerapkan digital ID. Jadi KTP, KK, dan semua dokumen kependudukan dalam bentuk digital. Syaratnya hanya warga Purworejo yang memiliki HP Android minimal versi 7.1. Insya Allah kita bisa membantu menginstal digital ID-nya. Nah, kemudian strategi yang ke-8, Dukcapil Purworejo memberikan layanan pada hari libur. Hari libur, jadi kalau tanggal merah itu Dukcapil Purworejo tidak merah, hitam. Kita memberikan pelayanan. Ya. Hari Raya Idul Fitri, ya pas hari rayanya saja kita tidak pelayanan. H+1, H-1, dan seterusnya kita ada pelayanan. Ya. Kemudian strategi berikutnya, kita ada layanan untuk warga yang berkebutuhan khusus. Jadi yang hamil, yang sepuh, yang sakit, baik itu sakit biasa, sakit jiwa, ODGJ, kita ada layanan khusus melalui program-program jemput bola. Nah, kemudian strategi berikutnya kita juga memberikan layanan jemput bola ke tadi yang penduduk rentan, penduduk berkebutuhan khusus karena gerah, karena sakit, karena sepuh, lansia, kita door to door untuk memberikan pelayanan kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Kita juga jemput bola ke sekolah, kita jemput bola ke desa, kita jemput bola ke panti-panti, kita jemput bola ke desa, kita jemput bola ke pondok pesantren, di mana santri-santri luar kota pun kita rekam, karena kita sudah punya strategi rekam dan cetak KTP luar domisili. Ya, kemudian kita jurus yang ke-11, kita untuk bisa mewujudkan itu semua di atas, kita harus melakukan inovasi. Inovasi di Dukcapil itu nyaris tiada henti. Jadi selalu ada inovasi. Tahun 2019 kita ada inovasi namanya Gertak.
gerakan cetak serentak akte kelahiran bagi warga Purworejo yang usia 60 tahun ke atas. Warga Purworejo yang 60 tahun ke atas tidak mengurus akte kelahiran, kita yang membuatkan. Itu ada inovasi gertak. Kemudian ada inovasi lagi Pak Subur. Pelayanan akte kematian sebelum jenazah dikubur. Ini juga sudah berjalan kita. Kemudian kita ada inovasi yang masih gebul-gebul, penyempurnaan dari gertak. Apa itu? DC for all. Birth certificate for all. Jadi akte kelahiran untuk semua orang warga Purworejo. Ini pengembangan dari inovasi gertak. DC for all. Birth certificate untuk semua warga Purworejo. Kemudian ada inovasi berikutnya, ini jimat jitu. Wah, ini tadi saya atur ada layanan 3-in-1, 4-in-1, 7-in-1. Itu kita inovasikan dengan nama jimat. Barangnya siji bisa mendapatkan 5 dokumen jimat. Permohonannya siji bisa mendapatkan 5 dokumen, kita singkat jimat. Kemudian barangnya siji bisa mendapatkan 7 dokumen, kita singkat jitu. Nah, ini inovasi untuk layanan terintegrasi. Kita juga ada inovasi lagi, gerai cinta. Wah, ini gerai cinta, tapi isinya apa ini? Orang-orang yang cerai langsung nanti akan mendapatkan dokumen kependudukan, kakaknya berkurang atau kakaknya menjadi pisah, kemudian status perkawinannya menjadi cerai hidup. Ini gerai cinta. Kita sudah kerjasama dengan Pengadilan Agama di Kabupaten Purworejo. Nanti kalau ada peristiwa perceraian di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, kita mendapatkan nomor akte cerainya, langsung kita terbitkan dokumen kependudukannya, perubahan status. Nah, inovasi-inovasi itu kita wujudkan dalam rangka mengupayakan adanya pelayanan yang membahagiakan pada masyarakat. Harapan kita dengan 11 strategi ini, kita semua bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Ingat, semua pelayanan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo gratis. Selanjutnya Bapak Ibu, kita untuk mengukur apakah masyarakat sudah bahagia atau belum, kita setiap 3 bulan melakukan SKM, survei kepuasan masyarakat. Setiap 3 bulan sekali kita lakukan survei, sehingga dalam 1 tahun kita ada 4 kali survei kepuasan masyarakat dalam rangka mengukur bagaimana tingkat kepuasan masyarakat. Nah, hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM itu kita tindak lanjuti dengan forum konsultasi publik yang hari ini kita lakukan. Nah, dari itu semua kita sudah melaksanakan survei sampai hari ini 3 kali. Survei triwulan pertama, survei triwulan kedua, survei triwulan ketiga yang hari ini kita lanjuti dengan FKP. Dan kira-kira hasilnya apa Bapak Ibu? Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo dengan melakukan berbagai strategi tadi dan SKM, alhamdulillah dari 10 indikator yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kemendagri dalam rangka penjaminan mutu pelayanan, di Dukcapil Kabupaten Purworejo sudah bisa memenuhi semua target-target yang telah ditetapkan oleh Kemendagri melalui 10 indikator. Indikator yang pertama, perekaman KTPEL. Target Kementerian Pusat, target nasional 99,3%. Alhamdulillah di Purworejo sudah 106%. Kemudian kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun, target nasional
5%. Alhamdulillah di Purworejo sudah 99,5%. Ya, kemudian target kepemilikan KIA, target nasional 40%, di Purworejo sudah 68,8%. Kemudian target nasional layanan online, alhamdulillah di Purworejo sudah layanan online. Kemudian target nasional penggunaan kertas putih untuk pencetakan dokumen kependudukan selain KTP, dan KIA, alhamdulillah di Purworejo sudah kita laksanakan. Kemudian tanda tangan elektronik, alhamdulillah Purworejo sudah melaksanakan tidak hanya 18 dokumen, tapi sudah 24 dokumen. Kita sudah bisa melaksanakan tanda tangan elektronik untuk 24 dokumen kependudukan. Kemudian layanan terintegrasi, kita alhamdulillah sudah, karena sudah ada inovasi, Jimat Jitu. Wah, itu berarti layanan terintegrasi, Jimat Jitu. Barang SIJ untuk 5 dokumen, dan barang SIJ untuk 7 dokumen. Kemudian kita ada PKS, ya, target nasional untuk perjanjian kerjasama minimal 10 OPD. Alhamdulillah Dukcapil Purworejo sudah ada 18 OPD yang kerjasama dengan kita, di desa ada 25 desa. Kemudian akses penggunaan data SIA, data kependudukan untuk pelayanan di OPD minimal ada 5 OPD, alhamdulillah di Purworejo sudah ada 8 OPD yang sudah kerjasama dan bisa memanfaatkan data. Kemudian ada 3 desa yang sudah bisa melaksanakan pemanfaatan data SIA dari desa. Kemudian buku pokok pemakaman minimal 10, alhamdulillah di Dukcapil Purworejo sudah ada 494 desa sudah melaksanakan pencatatan peristiwa kematian di masing-masing desanya. Hanya ini perlu ditingkatkan lagi dengan inovasi namanya Pak Subur. Jadi begitu mencatat dokumen kematian di desanya di buku pokok pemakaman itu, segera dilakukan pelaporan untuk penerbitan akte kematiannya. Alhamdulillah di Purworejo sudah memenuhi 10 indikator yang ditetapkan oleh Kemendagri, sehingga Kabupaten Purworejo per 31 Juli 2022 untuk tahun 2022 ini sudah masuk level 4 berdasarkan levelisasi dari Kemendagri. Ibu Bapak, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Manakala ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dari Bapak, Ibu-ibu narasumber kita. Yang pertama dari teman-teman anggota DPRD Kabupaten Purworejo Komisi 1, dan nanti Pak Sekdin, Pak Suryadi STMM. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas atas materi terkait dengan forum konsultasi publik pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pemateri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo. Untuk yang pertama dari Ibu Muharromah SH, dipersilahkan, monggo Ibu, waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan. Semonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disdukcapil, yang saya hormati seluruh staf Disdukcapil dan tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada aral suatu apapun. Untuk yang kedua kalinya, monggo ini Bapak Ibu semuanya yang hadir, kita sudah tadi mendengarkan panjang lebar arahan dari Bapak Kepala Dinas bahwa di sini sudah banyak strategi-strategi yang dilakukan dari Disdukcapil untuk mempermudah kepengurusan
administrasi kependudukan bagi warga Purworejo. Yang selanjutnya bahwa untuk membuat KTP dan surat-surat keterangan kependudukan, KK, KTP, surat pindah, dan yang lain-lainnya, akte kelahiran itu semuanya tanpa ada biaya alias gratis. Dan begitu sangat mudahnya bisa mengurus lewat online melalui digital ataupun melalui desa-desa yang panjenengan warga Purworejo tempati. Apabila KTP-nya rusak atau KK-nya hilang dan lain sebagainya, begitu mudahnya untuk mengurus di desanya panjenengan masing-masing. Dan terutama untuk adik-adik semuanya yang belum mempunyai KTP juga bisa lewat sekolahan masing-masing ataupun di kecamatan terdekat yang adik-adik semuanya tempati di wilayah manapun di seluruh Kabupaten Purworejo untuk mengurus KTP, kartu tanda penduduk adik-adik semuanya juga sangat mudah. Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Kepala Desa di Kabupaten Purworejo, marilah semuanya kita untuk selalu mengajak warganya untuk yang belum mempunyai kartu penduduk ataupun akte kelahiran dan lain-lain sebagainya untuk supaya dengan secepatnya mengurus bahwa di sini karena pengurusan itu sangat mudah dan seluruh identitas kependudukan itu akan sangat dibutuhkan dimanapun ataupun keperluan apapun bagi warga negara Indonesia untuk kalau kita mau bepergian atau kita pun ada transaksi, kita ada kebutuhan-kebutuhan yang lain selalu ada yang harus dilampirkan yaitu kartu tanda penduduk. Jadi di sini mengingat begitu sangat pentingnya KTP, apalagi sebentar lagi kita juga akan melalui perhelatan nasional, apa itu bentuknya pilpres, pileg ataupun pilkada, itu akan sangat berarti sekali. KTP elektronik. Kalau KTP yang lama itu kan belum dihitung untuk dimasukkan dalam DPT ataupun orang tersebut untuk bisa ikut menyuarakan hak suaranya kalau belum punya KTP elektronik. Jadi monggo semuanya karena di Dukcapil itu bisa jemput bola, bisa sangat mudah dengan melalui elektronik ataupun dengan online dan sebagainya. Monggo kita semuanya untuk segera melengkapi administrasi kependudukan kita, baik itu dari KTP, KK, ataupun seperti yang seumpama orang yang baru cerai untuk melampirkan, untuk mengurus surat cerainya dan lain sebagainya, begitu sangat mudahnya, monggo semuanya untuk tertib administrasi. Jadi di sini kita karena sudah di di Dukcapil itu begitu mudahnya pelayanan, jadi monggo kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus tertib administrasi. Jadi seperti itu adik-adik, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ataupun yang lewat online, kita mengawalinya bahwa ini semua administrasi kependudukan sudah diberi kemudahan untuk mengurusnya. Mari kita semuanya untuk tertib administrasi bagi warga negara Purworejo. Begitu, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dari saya. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan menambahkan dari Ibu anggota Dewan. Dipersilahkan Bu, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo beserta semua staf dari Dukcapil Kabupaten Purworejo, juga dari perwakilan Kecamatan Kaligesing yang hadir pada hari ini. Tak lupa kepada teman-teman yang mengikuti Zoom meeting melalui online pada pagi hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami menambahkan dari beberapa yang disampaikan oleh
teman kami dari DPRD Kabupaten Purworejo Komisi 1. Pada kesempatan hari ini kita mengikuti FKP atau Forum Konsultasi Publik yang dikemas melalui Dukcapil mendengarkan tadi sampaikan beberapa hal dari dinas, bahwasanya di Dukcapil Kabupaten Purworejo mengharapkan atau memberikan pelayanan yang bisa membahagiakan warga masyarakat Kabupaten Purworejo dengan berbagai macam pelayanan dan beberapa strategi yang diciptakan oleh Dukcapil Kabupaten Purworejo. Walaupun mungkin saya pribadi juga belum tahu kalau ternyata ada beberapa inovasi yang saya tahu baru kemarin gertak sama Pak Subur, Pak. Nggak tahu kalau ada jimat juga jitu di sini. Ternyata dengan beberapa inovasi yang telah diciptakan oleh Dukcapil Kabupaten Purworejo bertujuan tidak lain yaitu ingin membahagiakan masyarakat Purworejo, yaitu dengan memberikan pelayanan yang mudah, pelayanan yang bisa memuaskan, juga tidak ada biaya 1% pun, yaitu gratis untuk warga masyarakat Purworejo. Mungkin baru kali ini ada pelayanan yang gratis, karena dulu-dulu membuat KTP ataupun dikenakan biaya. Tapi dengan pelayanan yang mudah seperti yang saat ini diberikan oleh Dukcapil Kabupaten Purworejo, kami harap warga masyarakat Kabupaten Purworejo bisa memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang inovasi yang dipermudah oleh Dukcapil Kabupaten Purworejo. Tadi disampaikan juga oleh dinas bahwa dengan berbagai macam kesempatan atau inovasi, sampai ada juga jemput bola. Berarti kan ini sudah dari dinas sudah turun langsung ke masyarakat. Tidak harus masyarakat yang datang ke Dukcapil, tapi dari dinas sudah turun langsung ke masyarakat. Itu pelayanan yang luar biasa. Terima kasih atas Dukcapil, kerja kerasnya dari dinas Dukcapil. Kami dari DPRD Kabupaten Purworejo mensupport sepenuhnya dari dinas Dukcapil dan berharap pelayanan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Sekarang juga tidak cuman di kecamatan, tapi dari dinas bisa turun ke desa. Yang mungkin yang pembuatan KTP awal itu tetap harus ke kecamatan ataupun ke Dukcapil karena ada perekaman awal. Tapi kalau yang mungkin KTP-nya sudah pernah membuat atau sudah pernah perekaman, tidak harus ke kecamatan, tapi sudah bisa melalui desa, begitu. Dengan beberapa inovasi tersebut, secara otomatis kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Purworejo sudah diberikan pelayanan kebahagiaan, Pak Kepala Dinas. Di sini tergantung kembali ke warga masyarakatnya, apakah warga masyarakat itu bisa menyadari itu atau warga masyarakat masih belum memahami dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil Kabupaten Purworejo. Mungkin warga masyarakat itu belum paham dengan inovasi-inovasi ini. Kami harap dengan adanya inovasi yang diberikan oleh Dukcapil Kabupaten Purworejo, mungkin yang pada saat ini mengikuti Zoom meeting melalui online dari perangkat desa, dari pemerintah desa, itu bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat khususnya di Desa Panjenengan Sami. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan dari DPRD Kabupaten Purworejo, mensupport sepenuhnya program-program atau pelayanan-pelayanan dan inovasi yang diberikan oleh Dukcapil yang bertujuan tidak lain adalah membahagiakan warga masyarakat Kabupaten Purworejo untuk tertib administrasi, juga mempermudah pelayanan dalam pembuatan identitas kependudukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ibu dan Bapak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo. Selebihnya kita akan lanjutkan dari Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo terkait dengan materi-materi yang di FKP-kan pada pagi hari ini. Kepada beliau Bapak Suryadi STMM, waktu dan layar dipersilahkan. Monggo Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Dewan dari Komisi 1, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang terhormat Bapak Ibu undangan yang hadir pada pagi hari ini serta rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memaparkan sekaligus melaporkan hasil layanan kami, karena di dalam pelayanan publik kami itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, kita selalu meminta istilahnya SKM itu dalam 1 tahunnya 4 kali, sehingga dari hasil ini kita akan memaparkan yaitu SKM yang triwulan pertama dan triwulan kedua. Nah, ini nanti bisa kita bersani bersama kaitannya dengan SKM yang pertama dulu, Mas. Oh, belum. Ya, ini. Nah, ini untuk yang lanjut. Ini hasil dari yang pertama, indeks-indeks. Ya. Nah, ini yang triwulan pertama kita sudah menyebar kuesioner itu dari 150 orang, itu kita mendapat nilai IKM kita itu 88,39. Itu dari koresponden itu laki-laki 83, perempuan 67. Dari pendidikan itu SMP 50 orang, SMA 69, D3-nya tidak ada, S1-nya 21 orang. Nah, dari hasil itu lanjut. Ini dari penilaian kami yang nilainya yang kami rasa paling rendah, yaitu di waktu. Sebenarnya waktu itu sudah nilainya adalah sudah 3,2, tapi itu merupakan nilai terendah dari 9 unsur yang ada. Sudah. Enggak. Ini dari persyaratan itu sudah kita termasuk intervalnya itu sudah terpenuhi, mekanisme hampir rata-rata semua kita sudah termasuk kategori bagus, hanya dari ke-9 itu hanya segi waktunya, karena dari segi waktu itu kemungkinan di kita itu karena ada notifikasi hasil selesai khususnya untuk KTPL dan KIA, karena kita tidak secara langsung istilahnya hasil itu diberikan kepada masyarakat, tapi melalui pihak ketiga seperti halnya dengan kantor pos atau apa, atau dengan ojol, ada dengan JNE, sekarang itu waktunya itu mungkin bisa melebihi dari target waktu yang ditentukan oleh kita. Sedangkan kalau kita waktu selesai tadi sudah disampaikan, SP maupun SOP-nya kita itu waktunya 1 hari selesai. Tapi untuk KTPL dan KIA yang harus diantar secara fisik kepada masyarakat itu kan butuh waktu, sehingga kita berdasarkan MOU waktu itu dengan kantor pos, dengan JNE, dengan yang lainnya itu kita waktunya itu 3 hari. Namun bahkan ada yang lebih dari 3 hari.
Itu dari sistem waktu, sedangkan biaya tarif sudah cukup bagus. Spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksanaan, nah itu sudah semuanya rata-rata lumayan bagus. Kemudian lanjut. Ini untuk yang triwulan 2 itu alhamdulillah juga ada peningkatan dari 88, ini menjadi 88,63. Ini juga tersebar juga respondennya. Itu responden selama ini yang paling banyak tetap masih laki-laki, perempuannya itu 69. Nah, sedangkan penduduk Purworejo sendiri sebenarnya laki-laki memang paling banyak sekarang ini, tidak perempuan. Sehingga secara responden pun juga ini juga. Kemudian ini ada tingkat pendidikan yang kemarin itu SD itu cukup banyak, sekarang SD hanya sedikit, SMP itu ada 39, SMA 90, D3 itu hanya 1, S1 17, S2, S3 juga tidak ada. Nah, sedangkan hasilnya Mas, lanjut yang hasil. Nah, ini ya juga dari segi waktu untuk penyelesaiannya itu waktu yang paling rendah dari dibandingkan yang lain karena mungkin permasalahannya hal yang masih sama sehingga kita berusaha untuk kerjasama dengan pihak ketiga nantinya ekspedisi itu nanti supaya ditingkatkan untuk pelayanan lebih cepat lagi. Lanjut ya. Kemudian ini salah satu aduan layanan itu ini memang ada dari Sekdes Kambangan. Ini juga perlu kita cermati khususnya ini yang dari kantor pos nantinya supaya kita tingkatkan lagi untuk peningkatan. Ini Kambangan itu di Bruno. Nah, ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita nanti supaya nanti kita tinjau ulang bagaimana untuk perbaikan layanan kita kepada masyarakat. Memang hal-hal semacam ini makanya kita perlu tahu bersama supaya dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tidak ada komplain karena hampir semua layanan itu yang paling utama adalah kecepatan. Apabila kecepatan itu kurang, pasti masyarakat itu akan komplain. Dari segi apapun biasanya untuk layanan itu dalam hal kecepatan untuk dalam hal penyelesaian ini contoh salah satu daripada pengaduan masyarakat. Lanjut, Mas. Nah, ini solusinya nanti kita dalam rangka FKP ini kita akan memperbaiki daripada SP standar pelayanan di kita termasuk nanti SOP-nya ini akan kita perbaiki karena di layanan kita ada 24 yang sudah ada SP maupun SOP kita ada 24 layanan, kemudian dengan adanya surat edaran dari Kementerian SP maupun SOP-nya itu harus kita tingkatkan kembali karena ada bagian layanan tertentu yang harus memang SP maupun SOP-nya harus terpisah, harus dibedakan. Misalkan surat pindah datang, kalau itu dulu cukup satu pindah datang, sekarang harus dipisah antara surat kedatangan dan surat kepindahan. Nah, sehingga itu SP maupun SOP-nya juga harus kita lakukan pembuatan yang baru. Nanti ada kita bikin ini yang untuk ada 20 SP maupun SOP yang harus kita revisi maupun pembuatan baru. Kemudian forum konsultasi penyempurnaan SP sudah, inovasi tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Kepala Dinas dan evaluasi kegiatan. Lanjut. Nah, ini yang tadi SP yang kita ada berdasarkan keputusan yang tadinya itu 24 layanan, kita sudah ada SP maupun SOP-nya, kemudian pada forum karena adanya edaran menteri yang mewajibkan harus ada itu, sehingga kita harus berusaha untuk membuat maupun merevisi SP maupun SOP yang ada di kita. Ya, lanjut Mas. Nah, ini dari 24 menjadi 44.
SP maupun SOP nantinya. Ini dalam proses pembuatan ini nanti yang proses yang 43 SP ya, termasuk satu lagi jadi 44 nantinya, termasuk SP pendataan penduduk rentan, SP pendataan penduduk non permanen itu walaupun belum yang khususnya untuk penduduk non permanen belum kita lakukan, kita sudah mau mempersiapkan SP-nya karena untuk penduduk non permanen itu sebenarnya sangat penting sekali karena kita harus mengetahui berapa jumlah penduduk non permanen di Purworejo, apalagi kita besok dengan adanya pemilihan yang akan datang, non permanen itu juga bisa memperkirakan yang akan memilih di Purworejo khususnya untuk pemilu legislatif yang untuk pusat itu mau nggak mau yang non permanen itu juga ada data untuk perkiraan anggaran kebutuhan itu otomatis non permanen itu juga dibutuhkan. Nah, itu kita juga sudah ada edaran dari Menteri supaya kita mendata penduduk non permanen termasuk orang-orang yang bekerja di Purworejo tapi domisili dia secara itu masih di tempat yang lama. Adik-adik kita yang kuliah di Purworejo itu biasanya masih dengan tidak melakukan kepindahan tapi dia harus didata dengan menjadi penduduk non permanen. Lanjut ya. Ini yang surat layanan kita, kemudian lanjut aja. Nah, ini yang perlu pembahasan yaitu dari 24 itu ada yang baru seperti SP ini standar pelayanan untuk akta perkawinan itu nanti dalam proses nanti akan kita tadinya sudah ada kemudian akan dipecah lagi perkawinan itu macam-macam ada yang SP untuk pencatatan bina orang asing untuk biodata WNI di luar wilayah kalau dulu masih menjadi satu, sekarang harus dipisahkan sehingga SP kita menjadi 43, 44 dengan ID digital karena kita juga ada penambahan ID digital itu nanti kita tetap membikinkan SP maupun SOP-nya. Ini yang baru dalam proses penerbitan KTPL baru karena pindah itu penerbitan KTPL itu kan tadinya penerbitan KTPL. Nah, kita itu harus dipisahkan karena pindah karena dia istilahnya baru 17 tahun. Nah, itu harus dipisah-pisahkan antara itu karena persyaratannya berbeda-beda sehingga kita harus membuat SP maupun SOP yang baru. Lanjut, ya. Ini lanjut aja kita di semuanya sampai ini yang 24 itu sampai yang sudah kita miliki kemudian dilanjut terus saja sampai ke SP ini pengesahan anak penduduk walaupun itu sangat jarang itu tetap kita bikinkan SP pencatatan perubahan nama penduduk juga harus dibikinkan kalau waktu itu perubahan nama itu SP-nya masuk di akta, sekarang harus membuat SP tersendiri karena ada aturan surat edaran menteri tersebut sehingga kita wajib membuat SP minimal 44 SP maupun SOP dalam layanan Adminduk. Ya, lanjut Mas. Ya, ini sudah semua ini SP yang kita revisi yaitu 24 SP yang semuanya kemarin itu dengan adanya peraturan baru juga ada revisi karena persyaratan karena sekarang ini persyaratan sangat diminimkan misalnya dipermudah persyaratan sehingga SP pun juga melalui revisi kemudian SP baru sebanyak 20 SP itu yang harus kita buat. Kemudian sebagai contoh itu SP yang SP-nya, contoh untuk ini. Ya yang SP-nya atau SOP aja dulu nggak apa-apa.
SP dulu. Nah, ini untuk penerapan identitas kependudukan digital, itu yang KTP digital. Ini kita sudah melayangkan ini untuk digital ID supaya yang memiliki KTP mohon untuk membuat KTP digital, karena sekarang ini dengan adanya kelangkaan belangko, KTP EL itu hanya diperuntukkan bagi pemula. Seperti itu. Kemudian komponen dari SP sendiri itu mulai dari persyaratan, sistem mekanisme prosedur, kemudian jangka waktu, yang paling utama itu adalah di jangka waktu, biaya itu jelas, di kita semuanya gratis, produk layanannya disebutkan, penanganan pengaduan, kemudian waktu pelayanannya, itu semua di SP itu sudah terpampang di layanan kita. Apabila kita tidak sesuai standar SP ini, kita tentunya akan dikomplain oleh masyarakat, bisa melaporkan ke Ombudsman. Kemudian daripada SOP kita untuk standar operasional prosedur kita, itu kita kenapa kita bisa memberikan hanya 15 menit khususnya untuk pembikinan ID digital, itu ada perhitungannya tersendiri, yaitu dari SOP yang ada, yaitu mulai dari permohonan masyarakat ini mengajukan mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store, itu butuh waktu cukup 3 menit, kemudian mengisi formulir data diri serta verifikasi data, itu cukup 3 menit, kemudian mengambil selfie, itu cukup 1 menit, kemudian scan QR Code juga 1 menit, kemudian dikirim ke pusat, kemudian langsung mendapat balasan, itu rata-rata kalau kondisi normal itu langsung mendapat balasan, yaitu 1 menit, kemudian masyarakat bisa langsung membuka aplikasi identitas kependudukan digital dari email yang didapat, kemudian setelah membuka, mengubah PIN sampai penggunaan aplikasi itu total keseluruhannya itu membutuhkan waktu 15 menit. Sehingga di dalam SP kita itu tertera itu sudah terinci selama 15 menit. Termasuk nanti SOP yang lain, SP-nya itu dasarnya adalah dari SOP yang kita kerjakan, waktunya itu berapa dari analisa kita dan kita uji cobakan, kemudian kita terapkan ke dalam standar pelayanan di kita, sehingga waktu itu memang benar-benar kita perhitungkan, jangan sampai kita melebihi dari layanan ini waktu yang kita tentukan. Nanti kita bisa dikomplain oleh masyarakat. Ya, lanjut, sudah selesai. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada yang hadir pada ini mohon untuk koreksi dan perbaikan dalam penyusunan SP maupun SOP dalam rangka untuk memberikan kepuasan pelanggan kepada masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryadi atas pemaparan materi standar pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang nantinya akan beberapa direvisi, kemudian memunculkan juga SP terbaru. Seperti tadi sudah kami sampaikan di awal acara bahwa kita juga ngaturi dari beberapa unsur perwakilan terkait dengan penyusunan SP ini, kami akan memohonkan masukan pada bagian organisasi dan aparatur Sekda Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Bambang Surti SHMSI, analis kebijakan ahli muda, untuk bisa memberikan opini masukannya terkait dengan penyusunan SP maupun SOP dari Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Untuk waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan, monggo Pak Bambang.
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Purworejo, Pak Dr. Ahmad Kasino, MM. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Dewan. Yang saya hormati Sekretaris Disduk Capil dan semua jajarannya, pejabat Disduk Capil dan teman-teman tamu undangan yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang ini kita diberi kesehatan dan tak kurang suatu apapun. Kita langsung saja untuk kami minta dibuka SP-nya, Mas. Tadi baru sekilas kami lihat karena ini kami untuk menanggapi tentang SP, saya kira untuk SP-nya, walaupun tadi sekilas kami sudah melihat ini sudah cukup bagus, cukup bagus. Mungkin ada kemungkinan karena kami juga belum mengetahui mekanisme secara detailnya, secara teknis, secara detailnya, sehingga kami belum bisa melihat SP standar pelayanannya secara detail pula. Tapi sekilas ini sudah memenuhi prosedur, sudah sesuai dengan ketentuan, ini sudah bagus dan sudah bisa dibuat sebagai pedoman tentang standar pelayanan di Disduk Capil. Untuk SOP-nya, Mas, coba Mas tampilkan, Mas. Nah, ini SOP yang ingin saya tanyakan ini yang nomor 3 ini, pengambilan foto ini dilakukan oleh YBS atau petugas yang dari, kalau di sini kan pemohon, kalau dilakukan oleh pemohon, kemudian misalkan ini kan semua sudah online, kemudian baru dikirim ke petugas, ke petugas Capil. Dari pemohon ke petugas Capilnya melalui online, dengan online ya ini tak tanya dulu ini saya. Dari tatap muka. Ya. Oh, nggih. Oh ya. Walaupun berhadapan, tapi kan tetap dikirim. Entah itu melalui WA atau apa. Tidak. Oh, iya. Berarti ini fotonya itu sudah membuka aplikasinya, nggih? Oh ya, oke, nggih. Ini dilakukan YBS dengan membuka aplikasi, kemudian kalau formulir diisi YBS ya, ke aplikasi Neta Kependudukan Digital. Untuk kemarin sudah, tapi agak lupa caranya. Ya, karena le mandu ya cepet nih. Cepet Pak, ngono tadi ini orang ngemek dhewe njur rada lali. Oke. Sudah, kami sudah punya. Oke, untuk SEDA saya kira kemarin sudah dilakukan semua sudah di SEDA. Kemudian untuk waktu saya kira ini semua cukup singkat semua, walaupun nanti mungkin agak agak melebihi dari target yang ada ini, mungkin saat pengiriman di aplikasi, dengan mudah-mudahan lancar, jaringannya lancar. Nah, ini kendalanya kan di jaringan, mudah-mudahan lancar.
Ini untuk SOP saya kira juga sudah memenuhi standar, sudah sesuai. Nggih. Ini tidak ada, saya kira ini tidak, coba ke bawah pelan-pelan Mas. Nah ini waktu hanya di waktu 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, mudah-mudahan lancar jaringannya. Kalau jaringannya tidak lancar ya mungkin lebih dari 1 menit, tapi mudah-mudahan ya. Kalau pemakaiannya itu hanya satu orang satu aplikasi, saya yakin bisa. Tapi kalau pemakaiannya bareng-bareng seperti absen kita, nggak mungkin 1 menit. Tapi mudah-mudahan saya gunake ya ora bareng-bareng karena ini kan jarang dipakai, hanya waktu-waktu tertentu saja. Ini saya kira ini sudah memenuhi, untuk SOP-nya juga sudah sesuai. Mudah-mudahan untuk SP dan SOP yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan ini ya Pak. Mudah-mudahan. Mungkin dari kami bagian organisasi menanggapi tentang SP dan SOP cukup sekian. Sedikit tadi untuk yang SKM, survei kepuasan masyarakat, itu alhamdulillah ini untuk Capil selalu di jajaran paling atas di antara OPD-OPD sekabupaten, di jajaran paling atas untuk nilainya. Walaupun ada beberapa OPD yang di atasnya, untuk Capil tadi kami lihat yang terakhir itu 88,63. Untuk yang semester 2 kemarin sudah ngirim ya Pak Isdung? Nah, sudah, ini mudah-mudahan, tapi belum kami rekap keseluruhannya karena ada beberapa PD yang belum mengirimkan di tempat kami. Mudah-mudahan untuk SKM di Dukcapil ini bisa ditingkatkan, dan mudah-mudahan nanti pada saat evaluasi baik dari Menpan maupun dari Ombudsman bisa dipertahankan, terutama yang evaluasi dari Menpan kemarin sudah nilainya 4 lebih, sudah mendapatkan penghargaan juga di tingkat provinsi dengan nilai yang baik ya, 4,18. Mudah-mudahan di tahun ini ada peningkatan, nilainya lebih meningkat karena untuk Dukcapil ini setiap tahun pasti membuat inovasi-inovasi, dan ini kelebihan dari Disdukcapil dengan inovasi-inovasi terbarunya. Memang setiap tahun kami sangat mengharapkan Kabupaten Purworejo itu Capil yang selalu intens, yang selalu aktif untuk kami kirim melalui Sinovik, sistem inovasi pelayanan publik, kita lombakan, salah satunya dari Capil. Capil kadang lebih dari 1, mungkin 2 yang inovasi yang kami kirimkan. Walaupun inovasi yang ada di Capil memang sangat banyak, lebih dari 10, saya melihat lebih dari 10. Tapi yang paling greget, yang biasanya yang nanti kami ambil untuk dikirimkan untuk mengikuti lomba inovasi pelayanan publik baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan, biasanya di awal tahun, ini yang tadi belum pernah diikutkan lomba, yang jitu dan jimat jitu, jimat jitu baru. Mudah-mudahan nanti kalau sudah 2 tahun kita usulkan untuk kita ikutkan lomba, karena lomba minimal usianya harus 2 tahun, ya 2 tahun. Kalau tingkat provinsi 1 tahun, kalau tingkat nasional 2 tahun. Ya, mudah-mudahan melalui Sinoviknya provinsi, tahun depan kita sudah bisa mengikutkan inovasi yang ada di Disdukcapil ini, mudah-mudahan lebih dari 1, walaupun selalu kita belum pernah menang, Kabupaten Purworejo belum. Pemenang-pemenangnya pada umumnya dikawal, Pak. Kalau tanpa pengawalan kabupaten lain pun, nggih Pak, nggih.
Pak Suryati ini yang sudah sering melanglang buana ini. Yang pemenang-pemenangnya biasanya dikawal oleh kompak gitu. Oleh kompak itu biasanya dikawal itu. Walaupun kita kemarin sudah mengikuti dengan kompak, tapi kelanjutannya memang belum. Saya kira dari kami cukupkan sekian, mungkin nanti kami bisa menambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Surti dari bagian organisasi, dan memang SP yang kami susun ini mendasar juga dari hasil BIMTEK yang telah bagian organisasi selenggarakan terkait penyusunan SP dan SOP kemarin Pak. Kita sesuaikan termasuk unsur-unsur yang ada dalam SP. Terkait dengan SKM Pak, ini mohon maaf kami menyampaikan kemungkinan kita juga akan menyelenggarakan kalau SKM yang kita laksanakan itu adalah untuk semua jenis layanan. Kita kemungkinan berdasarkan hasil dari kunjungan Ombudsman kemarin, Ombudsman juga menghendaki untuk survei kepuasan masyarakat itu mohon dicoba untuk satu jenis layanan, katakanlah akte kelahiran saja, ataukah mungkin itu nanti pengajuan KK, seperti itu Pak. Jadi kemungkinan nanti ke depan kita juga akan mencoba SKM yang untuk satu jenis layanan Pak Bambang, seperti itu. Saya kira terima kasih Pak atas masukan dan supportnya untuk penyusunan SP dan SOP kita. Selebihnya kami juga akan memberikan kesempatan kepada unsur-unsur stakeholder yang lain yang terkait dengan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Jika tadi mencermati dari materinya Pak Sekdin, juga Pak Kepala Dinas, ini ada terkait dengan aduan. Bapak Ibu sekalian, aduan yang sudah masuk di kami, kita mencontohkan dari yang telah kita bekerjasama dengan jasa pengiriman, dalam hal ini dengan PT Pos, maka kami akan memberikan kesempatan kepada PT Pos untuk menanggapi aduan, nanti untuk kita bisa meningkatkan secara bersama kualitas dari pelayanan publik kita terkait jasa pengiriman dokumen. Monggo dari PT Pos, waktu dan layar dipersilahkan. Ya. Baik, yang kami hormati Kepala Disduk Capil, yang kami hormati para anggota DPRD Komisi 1, yang kami hormati pula tamu undangan dan para peserta. Baik, kami dari PT Pos Indonesia Kantor Cabang Purworejo berterima kasih sekali kepada Disduk Capil karena kami diberi kesempatan untuk mendukung inovasi-inovasi yang ada di Disduk Capil, dan terima kasih kepercayaannya karena sudah memberikan kami jasa kesempatan untuk mengirimkan jasa produk dari Disduk Capil Kabupaten Purworejo untuk Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bruno, dan Kecamatan Purwodadi. Nah, menanggapi tadi Ibu aduan dari masyarakat, memang betul Bruno itu masuk wilayah kami, Bu. Kami informasikan juga bahwa Bruno itu memang paling banyak di antara keempat kecamatan tersebut kirimannya seperti itu. Nah, dari kami sendiri selalu berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan. Salah satunya dengan menambah jumlah petugas antar untuk kantor Pos Bruno. Akan tetapi dengan adanya layanan aduan tadi, kami akan investigasi lebih lanjut, Ibu Bapak, untuk meningkatkan pelayanan lebih maksimal lagi ya. Dan untuk itu kami mohon dukungannya dari Disduk Capil karena untuk KTP yang masuk ke kantor pos itu belum ada nomor HP. Jadi kami mohon untuk dicantumkan juga nomor HP penerima kiriman. Jadi kami lebih cepat, petugas kami lebih mudah menghubungi apabila tidak ada di tempat dan lain sebagainya. Dan untuk kami di manajemen pun lebih mudah ya, nanti bisa melakukan uji petik untuk meningkatkan kualitas layanan ini, Ibu, seperti itu. Dan untuk layanan
pengiriman dari Disdukcapil itu, kami ada kontak center, Bu. Nanti silahkan dihubungi di nomor 0811 2854 100. Kami ulangi lagi ya, 0811 2854 100. Silahkan nanti apabila di lapangan ditemukan ketidaksesuaian dengan janji kami, silahkan diadukan ke nomor itu, kami akan langsung investigasi dan kami pantau langsung dari Purworejo. Seperti itu, Bu. Jadi mungkin itu nih, Bu, kami mohon dukungan nomor HP di setiap kirimannya untuk kami bisa lebih maksimal mengantarkannya dan bisa untuk uji petik juga kami terhadap penerima kiriman-kiriman tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja, Bu, dari kami. Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih dari unsur PT Pos Indonesia Cabang Purworejo yang telah menanggapi dari aduan yang masuk, khususnya untuk di Kecamatan Kaligesing. Ini tadi sudah menyampaikan adanya nomor kontak person aduan untuk bisa dihubungi jika nanti di lapangan ditemukan aduan-aduan terkait. Kemudian minta kepada kita Disdukcapil untuk mencantumkan nomor HP dari penerima layanan ya, Bu, ya, seperti itu. Terima kasih. Ini akan kami tindak lanjuti nanti mulai hari ini, mungkin nanti terkait dengan bidang pendaftaran penduduk, karena ini untuk layanan pengiriman KTP dan KIA yang merupakan pengiriman dalam bentuk dokumen secara fisik, nanti untuk bisa di-TL, ditindaklanjuti. Ya, kemudian unsur masukan yang lain mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di kesempatan pada siang hari ini terlebih dahulu, yang hadir secara langsung, mungkin ada dari kecamatan, mungkin ada yang akan disampaikan, Pak, kami berikan kesempatan, atau dari bagian protokol kepemimpinan. Ya, kami persilahkan dari protokol kepemimpinan Bapak Sigit untuk bisa memberikan masukan atau supportnya untuk kami terkait kegiatan FKP pada siang hari ini. Monggo, Pak, dipersilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Disdukcapil dan jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu anggota DPRD yang kami hormati, dan para hadirin yang berbahagia. Kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang menjadi tugas kami selama ini terkait dengan publikasi. Kami melihat bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Purworejo ini luar biasa sebenarnya. Tapi ternyata masih banyak mungkin anggota masyarakat yang belum tahu. Terbukti juga bahkan Ibu anggota Dewan juga belum tahu, ada yang belum tahu. Saya sendiri juga yang bekerjanya di seputaran informasi juga belum begitu paham. Nah, ini mungkin ada sedikit hal yang harus dibenahi dalam kaitan dengan sosialisasi publikasi. Meskipun saya melihat dari pencermatan di media sosialnya, YouTube-nya Disdukcapil, webnya itu sudah sangat update, tapi mungkin ada yang bisa lebih dilakukan, misalkan dengan memanfaatkan media massa. Jadi misalkan hasil-hasil kegiatan seperti hari ini atau inovasi baru itu bisa disampaikan melalui media massa dengan bantuan Diskominfo, karena sekarang yang menangani informasi di luar pimpinan daerah itu di Diskominfo. Nanti mereka yang nge-share ke teman-teman wartawan, jadi bisa dipublikasikan lewat media massa. Kalau kita Prokompim itu lebih ke kegiatan pimpinan daerah, Pak Bupati, Bu Wakil, misalkan ada acara di Capil juga nanti mungkin kita yang publikasi. Itu yang melalui media massa. Kemudian untuk yang media sosial mungkin bisa juga digencarkan, seperti saya pernah ingat itu Pak Zudan
Profesor Yudan Dirjen Capil itu dulu pernah bikin video yang viral, yang bahkan tertonton sampai ke grup-grup RT. Kalau nggak salah masalah apa dulu ya, seputaran KTP elektronik sih kalau nggak salah. Nah, mungkin itu bisa nanti Capil bisa bekerja sama dengan kepala desa untuk nanti di-sharekan ke grup-grup yang ada di RT atau dan sebagainya, bikin konten yang menarik, yang informasinya juga informatif, supaya nanti bisa dipahami masyarakat itu lebih gampang dan lebih mengena. Jadi masyarakat juga lebih tahu informasi-informasi apa yang ada di Dukcapil, yang inovasi yang bisa dimanfaatkan dan membuat masyarakat seperti tadi jargonnya itu masyarakat bahagia. Saya kira itu mungkin masukan yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit atas masukannya terkait dengan lebih ke arah sosialisasi dari inovasi-inovasi yang ada di Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Nanti akan ditindaklanjuti dengan kebijakan dari Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Selebihnya seperti halnya dengan undangan yang sudah kita sebar melalui grup di 16 kecamatan secara virtual, dan di undangan Dukcapil mendengar, kami akan buka kesempatan kepada para peserta yang telah mengikuti secara Zoom meeting untuk bisa memberikan masukan atau pendapatnya atau sarannya demi untuk penyempurnaan dari kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Purworejo. Dari para peserta Zoom meeting, jika ada yang akan menyampaikan, dipersilahkan. Untuk yang sudah raise hand, ini dari Pemdes Kedung Sari Butuh, saya kira ini. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waktu dan tempat dipersilahkan, diperkenalkan dulu Bapak dari Kedung Sari Butuh. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak-Bapak semua yang hadir di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, saya dari Pemdes Kedung Sari Butuh, Mbak Sinung. Langsung saja untuk kesempatan siang hari ini, saya ada sedikit masukan untuk masalah digital ID. Untuk digital ID yang sekarang sudah ada di scan barcode-nya ada di kecamatan atau di Dukcapil, kalau bisa langsung dijadwalkan untuk tingkat desa atau kelurahan. Karena memang untuk berangkat saja warga yang kesadaran untuk ke kecamatan atau di Dukcapil itu sangat rendah sekali gitu. Untuk selanjutnya, mumpung sekarang ada bapak-bapak atau ibu-ibu dewan yang hadir, ini saya juga akan memberikan masukan atau nanti ketika ada kesempatan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Masalah ini contoh sebagai contoh yaitu Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo. Ini sudah menurut saya ini sudah luar biasa. Sepak terjangnya, inovasinya itu sudah luar biasa. Dinas-dinas yang lain saya rasa itu sudah tertinggal gitu loh. Karena memang gini, di desa itu apapun masalahnya itu larinya ke kantor desa, Bu. Bapak-bapak semuanya. Masalah kesehatan, masalah dinas sosial dan lain sebagainya. Kalau dinas-dinas itu semuanya kok melakukan inovasi seperti di Dukcapil, itu akan lebih mudah. Informasinya itu akan lebih mengena. Dan dari desa itu gampang untuk menjawab masyarakat yang mempunyai masalah atau bertanya tentang apa yang telah menjadi masalah dari masyarakat gitu. Itu mohon untuk bapak-bapak dewan, dinas-dinas yang lain ini mencontoh, sebagai contoh itu saya rasa sangat luar biasa ini di Dukcapil Kabupaten Purworejo dengan inovasi-inovasi yang telah berjalan baik gitu. Terus yang selanjutnya terkait ini sedikit
melenceng dari tema siang hari ini, masalah kepindahan penduduk. Kalau saya misalnya ada warga Desa Kedung Sari, ada yang mau masuk ke Desa Kedung Sari di Kabupaten Purworejo. Nah, berhubungan warga tersebut mungkin ada sedikit masalah dengan pihak pemerintah desa di sana. Jadi mengurus surat pindah itu sulit. Entah sulit atau dipersulit atau malu atau bagaimana kurang tahu. Jadi sampai sekarang prosesnya walaupun sudah punya anak, tapi belum masuk ke Desa Kedung Sari, tapi sudah menetap di Desa Kedung Sari. Nah, saya tanyakan surat pindahnya dari desa mana, dari mana, biar saya masukkan di Kedung Sari. Tapi sampai sekarang belum ada, walaupun itu sudah keluar anak. Nah, bisa nggak dicabut langsung gitu loh. Itu sementara itu Mbak Sinu. Mohon maaf ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kedung Sari. Jadi tadi masukannya sudah kita catat ya untuk pelaksanaan digital ID sampai di desa. Ini menyangkut kebijakan, kita catat. Kemudian pesan untuk Bapak Ibu anggota Dewan terkait untuk dinas-dinas lain untuk mencontoh ini nanti mungkin juga karena sudah hadir di sini dari protokol kepemimpinan, nanti ini juga bisa sebagai sosialisasi bahwa FKP telah dilaksanakan oleh Disduk Capil, Pak Sigit. Kemudian untuk masalah pindah penduduk, ini merupakan pertanyaan, tetapi kesempatan kali ini kita akan menampung dulu masukannya. Jadi mungkin nanti pada agak di akhir ya, nanti akan dijawab langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, tetapi kita akan mau dijawab langsung atau kita dengarkan masukan yang lain dulu ini, Pak? Oh ya, kita akan jawab secara langsung. Monggo Pak Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk terkait dengan kepindahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pemdes Kedung Sari Mbutuh, jadi kalau di kita apabila perpindahan penduduk, kalau dalam satu kabupaten saya kira lebih cepat sekali, langsung dari tempat tujuan bisa langsung memindahkan. Akan tetapi kalau dari luar Kabupaten Purworejo, kita harus berkonfirmasi dulu ke tempat asalnya. Nanti dari asal muncul SKPWNI baru bisa dipindahkan ke Kabupaten Purworejo. Jadi apabila belum ada konfirmasi dari asal SKPWNI-nya, berarti kita belum bisa untuk memasukkan ke Kabupaten Purworejo. Nyun sewu Pak Kedung Sari, itu dari luar Purworejo atau dari Purworejo sendiri, nggih? Dari Purworejo sendiri, Pak. Dari wilayah. Kalau dari Purworejo sendiri, jenengan bisa langsung ke kecamatan biar nanti dipindahkan. Oh gitu. Inje. Di online kan saja sekaligus nanti dipinjamkan kakaknya saja langsung bisa dipindahkan. Oh, siap. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab secara langsung. Kami akan persilahkan untuk peserta yang lain untuk bisa memberikan masukannya secara langsung. Raise hand. Karena masukan dari Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Disduk Capil Kabupaten Purworejo. Belum ada yang bertanya yang memberikan masukan secara langsung. Raise hand. Iya, dari mana? Mayung Sari. Oh ya, Pemdes Mayung Sari. Monggo, Pak Agus ya, bukan ya? Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mau menanggapi tentang suaranya nyampe enggak? Maaf, suaranya sampai enggak, Mbak? Sampai. Oh ya, saya lanjutkan mengenai
tentang digital ID itu, yang untuk scan barcode itu, seandainya tidak langsung bertatap muka, misalkan gini, untuk scan barcode-nya kan harus di layar laptop di operator situ. Tetapi kalau dari jarak jauh pakai video call itu gimana? Karena ini kan kalau orang-orang di desa itu kan nggak mungkin mau mau menyempatkan diri ke kecamatan, kan kayaknya agak gimana gitu. Nah ini kalau gimana kalau salah satu solusinya itu kita berhadapan-hadapan langsung, kemudian video call, barcode-nya ditampakkan di operator di kecamatan, kemudian kita yang di desa nanti scan-nya lewat video call itu. Kira-kira itu gimana gitu loh. Hanya itu saran dari saya. Kalau bisa ya kemungkinan itu bisa menghemat waktu gitu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Mayongsari masukannya. Nanti ini akan menjadi untuk bisa dicoba nanti, tapi kita mungkin akan jadwalkan atau secara teknis nanti kita akan rencanakan terlebih dahulu. Mungkin dengan lain kesempatan kita bisa untuk dipraktikkan ya seperti itu. Tapi masukan yang bagus kita catat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terkait digital ID. Terima kasih dari Mayung Sari. Selanjutnya untuk pemerintah desa yang lain, mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung. Sebelum saya akan membacakan di kolom chat kita. Sebentar, saya akan bacakan dulu. Ini dari Kuwuan. Selamat siang, saya Rian Aditya dari Pemdes Kuwuan. Selamat siang. Mohon izin menyampaikan sedikit masukan dalam acara DMM selanjutnya, mungkin bisa dihadirkan dari penyedia jasa kirim guna berdiskusi bersama yang kaitannya dengan kendala atau permasalahan dalam pengiriman KTP atau KIA, agar kedepannya pengiriman KTP atau KIA bisa lancar tanpa kendala. Terima kasih. Cocok ya, tadi kita sudah berdiskusi secara langsung dengan pihak penyedia jasa pengiriman, jadi dengan PT Pos Kabupaten Purworejo. Selanjutnya kita akan baca lagi. Ini juga sudah disampaikan nomor kontak person aduan PT Pos 081128541100. Nanti Bapak Ibu bisa persani di kolom chat. Selanjutnya akan dari Pemdes Kaliglagah. Ini mana ini? Loano. Kaliglagah, Pak Jamil ya. Apa Pituruh ini? Kaliglagah mana ini? Loano. Mohon solusinya tentang stok keping KTP yang katanya habis. Pengajuan KTP dilayani dengan surat keterangan berlaku 14 hari. Bagaimana kaitannya dengan digital ID bagi lansia atau yang kebetulan di luar kota dan melewati masa 14 hari itu? Terima kasih. Ini solusi, mohon solusi. Mohon untuk bisa ditanggapi langsung, enggak apa-apa ya Pak ya, dengan Pak Kadin, karena ini kebijakan kepeng KTP itu dari pusat. Monggo Pak Kadin. Pinter-pinter sampean. Matur nuwun Kaliglagah Loano. Sebenarnya KTP itu tidak habis, belangkonya ada, tapi kebijakan dari pusat hanya untuk KTP pemula. Yang masuk 17 tahun, KTP-nya fokus ke sana. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah memiliki KTP, sudah pernah diberikan KTP, kok KTP-nya hilang, KTP-nya rusak, itu diarahkan ke digital ID, begitu Pak. Terus belangko ada, kita ada. Cuma tidak boleh dipakai untuk mengganti KTP yang rusak atau KTP yang hilang. KTP yang ada belangko itu difokuskan untuk tahun 2022 ini sampai dengan Desember bagi warga Purworejo yang masuk usia 17 tahun atau
baru nikah. Belum 17 tahun kalau sudah nikah bisa mendapatkan KTP. Nah, bagi warga Projo yang sudah pernah diberi KTP kok KTP-nya hilang, KTP-nya rusak, itu pemerintahnya nyemayani. Ya, nyemayani ini kenapa nggak bahasa Indonesianya? Ya, memberi solusi untuk bersabar dulu. Nanti insya Allah di tahun 2023 pada bulan Februari belangko melimpah lagi di pusat, kita cetak semua yang sekarang masih menggunakan surat keterangan itu. Nah, suket-suket itu memang ada tulisan masa berlakunya 14 hari, tapi realnya bisa selamanya sampai dengan nanti diganti apa? KTP fisik yang sesungguhnya. Memang itu tertulis 14 hari, tapi seandainya tidak diurus pun itu masih berlaku terus. Seperti KTP. Kalau ada tulisan masa berlaku KTP itu sampai 2018, itu tetap berlaku terus. Tidak perlu diganti. Ngaten nggih Bapak, matur nuwun. Monggo dilanjut. Ya. Terima kasih Pak Kadin atas jawabannya. Itu juga sudah dijawab juga dari Pemdes Kaliglagah. Ya, terima kasih Pak Kadin ya, sama-sama. Selanjutnya dari Pemdes Kambangan. Mohon bantuannya dan solusi untuk pelayanan sudah bagus sekali, akan tetapi masih ada KTP dan KIA khusus Desa Kambangan Bruno masih terkendala di jasa pengiriman. Kemarin ada yang cek sekitar 30-an, untuk nomor HP dan email juga sudah tercantum. Ya, terima kasih Kambangan. Tadi juga sudah dijawab langsung dari Ibu dari PT Pos Kabupaten Projo. Nanti beliau juga akan cross-check di wilayah Bruno, ya. Jadi nanti akan dicek. Terima kasih sekali masukannya. Prinsipnya kita semua mengadakan FKP ini untuk sama-sama berkomitmen, berkonsisten untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut akan kami bacakan di kolom chat, juga sudah ada masukan user to everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon solusinya bagaimana bila ada perbedaan tanggal lahir antara di ijazah dan akta kelahiran, dan yang benar adalah yang di ijazah. Apakah akte bisa dirubah? Syaratnya apa saja? Ini terkait dengan teknis pertanyaan untuk perubahan nama, pembetulan nama di akta kelahiran. Oh, tanggal lahir antara ijazah dan akta kelahiran. Ini secara teknis sebenarnya mohon izin saya jawab langsung ya. Nanti kalau di tanggal lahir antara ijazah dan akte kelahiran kita cek dulu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti perbedaan itu juga menimbulkan permasalahan di kelak kemudian hari, karena memang nyata-nyata tanggal lahir yang benar adalah yang sesuai di akte kelahiran. Misalnya seperti itu, ada solusinya, ada peraturan Menteri Pendidikan dengan ralat di pembetulan di ijazahnya. Jadi tidak serta-merta harus akta kelahirannya yang langsung dibetulkan seperti itu. Karena ini kemungkinan juga bisa terjadi di kekeliruan ijazah, tapi nanti bisa dicek. Bapak Ibu juga bisa hadir langsung ke Disduk Capil karena ini kasustik ya, yang tidak bisa diselesaikan secara online karena harus bisa melihat dokumen-dokumen yang ada dicocokkan dengan permohonan awal dahulu. Karena perbedaan tanggal lahir nanti masalah nom tuo ini. Ya. Selanjutnya dari Pemdes Kaliglagah, nah ini Kemiri. Tadi sana. Oh ya, kami dari Kemiri, Kaliglagah Kemiri. Ini apa ya? Hanya pemberitahuan kehadiran? Oh, enggak. Apabila kehilangan kakak, apakah tidak bisa dipermudah untuk pelayanan masyarakat yang lebih ringan dengan cukup untuk dibuatkan surat kehilangan dari kepala desa, tidak harus dari kepolisian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, acara pagi hari ini sampai siang ini membahas standar pelayanan. Jadi kita Dukcapil dalam bekerja itu mempunyai standar pelayanan yang langsung dari Dirjen Dukcapil, dari SP-nya, dari aturan-aturan di sana menyebutkan bahwa berita kehilangan itu yang menyatakan hilang itu adalah yang berwajib, dalam hal ini kepolisian.
seperti itu. Jadi memang itu ada standarnya. Jadi bukan nyon sewu dari kita terus tidak mau mempermudah atau mempersulit, tetapi ini memang sebuah standar. Dan ini pun standar ini kita yang syarat yang tidak diperlukan dan berbelit-belit sudah dipangkas. Kita sesuai dengan aturan dari Dirjen tadi. Jadi bisa dipahami Bapak dari Kali Gelagah ini berlaku untuk semuanya. Jika hilang itu yang berhak menyatakan hilang itu adalah yang bersangkutan melalui Pak Polisi, dari Polres maupun Polsek seperti itu. Selanjutnya bertanya Mbak. Oh iya, dari Seren Gebang ya. Waktu dan layar dipersilahkan. Izin bertanya. Untuk pelayanan akte kematian, Mbak. Kemarin saya pengajuan akte kematian, tidak ada data tubuhnya sama sekali, cuma dia dari pihak keluarganya mengasih hari dan tanggal kematian sama tanggal lahir. Dan sementara data dukungnya itu sama kakak, KTP, dia nggak ada. Setelah saya upload lewat online, data dukungnya cuma SPTJM kematian, itu ditolak dan disarankan untuk ke pengadilan. Apakah solusi itu bisa dipermudah selain untuk ke pengadilan, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya jawab langsung tidak apa-apa ya, Pak. Ini karena terkait juga dengan SP yang tadi saya sudah matur di awal, bahwa standar pelayanan untuk akta kematian jika tidak memiliki si meninggal ini tidak memiliki dokumen kependudukan, itu bisa digantikan dengan dokumen kependudukan yang lama, KK, KTP yang lama. Jika itu tidak bisa, kita cek di database-nya. Kalau di database masih ada, itu kita bisa menggunakan dari database itu untuk membuat akte kematian. Tetapi jika itu tidak ada, nanti dicek dulu yang meninggal ini punya surat nikah atau ijazah. Ada tidak? Kalau ini pun tidak ada, ini memang mekanismenya harus melewati standar pelayanannya, harus melewati putusan penetapan pengadilan. Jadi nanti di Dukcapil hanya mencatatkan dari putusan amar putusan pengadilan. Seperti itu, Mas Seren. Mas siapa ya tadi ya? Ini ya? Aris. Oh ya, Mas Arif. Nah, seperti itu, Mas Arif. Jadi kalau memang yang bersangkutan si meninggal ini tidak punya data dukungnya, ya memang harus melalui penetapan pengadilan. Oke, tapi kalau masih mempunyai salah satu data dukung yang sudah tadi saya sebutkan di atas, dengan dilengkapi SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ini bisa dibuatkan akte kematiannya. Seperti itu, nggih, Mas Arif, nggih. Ya, ini juga berlaku untuk Bapak Ibu perangkat desa yang lain terkait dengan pelayanan di Dukcapil, dan ini merupakan standar pelayanan juga terobosan dengan menggunakan itu super tajam, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari yang bersangkutan jika masih mempunyai dokumen. Sekali lagi, selebihnya cukup ya, Mas Arif Seren ya, sudah jelas ya, memang betul ya, kita sudah lakukan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Kami berikan kesempatan kepada yang lain. Tidak ada. Ya, Kali Semo ini di kolom chat ada masukkan lagi ya. Maaf, saya baru login. Mau menanyakan apakah warga yang kemarin tidak mendapat berkas gerta akte 18 sampai 60 boleh mengikuti program ini? Saya jawab langsung. Terkait dengan program getak yang kemarin warga tidak mendapatkan berkas gertak, boleh diusulkan melewati program ini, nanti pihak desa Kali Semo untuk bisa mengusulkan. Mekanismenya sama sesuai dengan tata aturan gertak, dan nanti mohon untuk bisa dilengkapi seperti itu. Ada lagi? Ya, jika tidak, satu kali lagi ya, Bapak Ibu ya masukannya, Tuntum Gemang. Ini dari mana ya? Dari Pemdes Semagung. Oh iya, kehilangan kakak sudah lapor kehilangan sampai kepolisian sudah. Kendalanya buku nikah hilang, mau cari duplikat susah, tidak tahu tahun perkawinannya, otomatis nyari di KUA juga susah. Bagaimana solusinya? Fotokopi lama ada.
Ini kenapa ya ini ya? Kehilangan kakak sudah lapor kehilangan. Ya, ini hilang kakaknya atau untuk membuat apa ini? Kakaknya mungkin kawin tidak tercatat. Oh, ya. Untuk update status perkawinan ya. Oke. Ya karena kakaknya hilang, surat nikahnya hilang, tapi cari di duplikatnya susah, tidak tahu tahun perkawinannya, otomatis nyari di KUA juga susah. Bagaimana solusinya? Ya untuk monggo Pak Kadin, ini kebijakan kawin tercatat sama belum tercatat. Jadi begini, kalau kakak hilang itu mesti langkahnya lapor ke kepolisian dulu. Tujuan lapor ke kepolisian itu manakala nanti kakak itu disalahgunakan oleh orang lain, yang kehilangan itu masih aman. Bisa saja suatu ketika kakak itu disalahgunakan orang lain untuk pinjam bank, untuk apa, atau suatu di tempat yang rawan ditinggal di situ, nanti menjadi barang bukti kan. Kalau sudah ada laporan kehilangan, insya Allah jadi aman. Tujuannya itu, termasuk tadi yang kali gelagah kemiri itu tujuannya. Kalau ada yang menemukan kemudian menyalahgunakan. Nah, standar di kami kalau ada kehilangan itu memang harus ada laporan kehilangan ke kepolisian. Nah, untuk kasus kakak yang hilang, sama laporan kepolisian dilampiri. Kalau ada fotokopi kakak yang hilang itu, kita bisa mencetak ulang kakak yang hilang tadi. Hanya karena sistem di SIAK kita itu ada perubahan versi, apabila memperbaharui kakak sementara tidak melampirkan foto buku nikah, tidak menginput nomor buku nikah dan tanggal nikah, maka nanti kakaknya di status perkawinannya akan berbunyi atau bertuliskan kawin belum tercatat. Itu hanya itu saja. Tetapi kalau bisa melampirkan foto akte nikah, kita bisa menginput tanggal nikah dan nomor buku nikah, di kakak yang kita terbitkan baru itu nanti status perkawinannya kawin tercatat. Jadi Bapak tetap bisa memproses kakaknya, tidak perlu pusing-pusing mencari buku nikah atau mencari duplikat buku nikah di KUA kalau sudah nerimo dengan status perkawinan di kakak yang update itu menjadi kawin belum tercatat. Tapi kalau tidak menerima status itu ya monggo diurus dulu ke KUA di mana dulu melangsungkan pernikahannya di KUA mana, minta nomor saja, nomor buku nikahnya dan tanggal nikahnya. Nanti kita inputkan di sistem SIAK, insya Allah menjadi kawin tercatat. Kira-kira solusinya itu. Monggo. Tapi bisa kita terbitkan kakak barunya. Matur nuwun Bu Sinu. Ya, terima kasih Pak Kadin atas jawabannya. Ini mewakili juga pertanyaan untuk pemerintah desa yang lain, J. Ini untuk materi sudah kita share di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa unduh. Nanti selanjutnya kita akan, karena ini forum konsultasi publik, kita ada beberapa penandatanganan berita acara forum konsultasi publik yang akan ditandatangani oleh unsur-unsur terkait dari penyelenggaraan FKP pada siang hari ini. Akan tetapi ini kita akan pada akhir acara nanti kita akan tutup dahulu. Pak Kadin closing statement dahulu Pak Kadin sebelum nanti kita ambil dokumentasi dan dilanjutkan oleh penandatanganan berita acara FKP. Semoga Pak Kadin. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu semuanya atas masukannya. Tadi cukup banyak yang menggelitik bagi kita. Termasuk yang dari Mayang Sari, terima kasih Pak. Itu sudah kita coba yang Bapak sampaikan. Kita bisa melalui Zoom untuk digital ID jarak jauh. Nanti kalau Mayang Sari kita akan uji coba bisa Pak. Kami siapkan waktunya kapan masyarakat dikumpulkan. Kami tidak perlu datang ke situ. Di situ ada Zoom-nya. Ya, nanti bisa scan QR code-nya melalui Zoom. Tapi kalau video call WA masih belum bisa, Pak. Harus pakai Zoom. Jadi kalau Zoom insya Allah nanti bisa. Jadi nanti
Ini memang sudah kita coba beberapa kali, namun belum sampai ke desa Mayung Sari. Monggo, kami nanti sudah insya Allah siap. Selanjutnya terkait dengan update KK memang kami masih sangat membutuhkan adanya nomor buku nikah dan tanggal nikah bagi semua warga Purworejo yang belum pernah mengurus KK sampai dengan TTE-nya, tanda tangan elektroniknya. Sehingga saya sangat mengharapkan bahwa semua warga Purworejo yang belum pernah mengurus KK, mengupdate KK, misalnya ada perubahan elemen data putra-putrane wis do sarjana, dulu masih belum sekolah tertulis di KK, monggo untuk diupdate. Nah, pada saat mengupdate data, kami sangat mengharapkan disertai dengan foto buku nikah supaya kami bisa menginput nomor buku nikah dan tanggal nikahnya di sistem SIA kami, sehingga kakak yang kita update itu sudah berbunyi status perkawinannya kawin tercatat. Nah, kalau tidak melampirkan buku nikah, otomatis kita tidak bisa menginput nomor buku nikah dan tanggal nikahnya, sehingga efeknya di KK status perkawinannya menjadi kawin belum tercatat karena belum ada nomor dan tanggal nikahnya. Itu logika berpikirnya kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat berharap bahwa dengan adanya Dukcapil mendengar hari ini, insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi akan sangat bermakna bagi kami dalam rangka penyempurnaan pelayanan agar kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang bisa membahagiakan Bapak Ibu semuanya. Endingnya saya hanya ingin apa yang kami lakukan itu semuanya adalah bisa membahagiakan Bapak Ibu. Jangan sampai menyusahkan Bapak Ibu karena pelayanan Dukcapil Kabupaten Purworejo adalah pelayanan yang mendasari pelayanan dasar yang lain. Bapak Ibu akan tindak Jakarta, yang ditanya pasti KTP. Bapak Ibu akan pesan tiket kereta api, tiket pesawat, itu pasti yang ditanyakan KTP. Bapak Ibu akan berobat BPJS di rumah sakit, yang ditanya apa? KTP. Bapak Ibu akan bayar pajak, yang ditanya apa? KTP. Dan seterusnya, Bapak Ibu kan membuat NPWP, yang ditanya apa? KTP. Maka kalau belum punya KTP, segeralah lakukan perekaman KTP, dibuat digital ID-nya, insya Allah kita akan memberikan pelayanan semuanya demi kebahagiaan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadin atas closing statement-nya. Kita pada akhir acara, tentu saja acara ini kurang dari tidak segalanya sempurna, tetapi dari kami pribadi mohon maaf jika banyak tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pula atas masukan, aspirasi, saran maupun aduannya. Bagi kami aduan merupakan suatu candu reformasi birokrasi terkait untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kami. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan ambil dokumentasi dulu Bapak Ibu. Mohon dinyalakan videonya untuk kita ambil dokumentasi. Kami akan hitung pada hitungan yang ketiga untuk nanti bisa diambil. 1, 2, 3, Dukcapil bisa. Yuk, sekali lagi yuk. 1, 2, 3, Dukcapil bisa. Sudah, Mas? Saya lagi. Yuk, nyalakan. Minta kode tangannya, karena ini kode dari Dukcapil.
1, 2, 3 Dukcapil bisa? Iya. Sudah? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk yang hadir di Aula Disdukcapil, kami mohon untuk penandatanganan berita acara forum konsultasi publik pada Rabu 21 September 2021 kepada rekan-rekan tim teknis. Dipersilakan untuk mengedarkan. Dari bagian organisasi penandatanganan. Ayo Pak Kok. Sekali ya. Kopi inti Mas Mufid. Oh, air putih sih Mas Mufid. Kopi. Tapi kalau ditusuk pakai paku pun dia tidak tahu. Iya. Sehingga paku di bawahnya sampai tembus atas dia tidak tahu. Tidak sampai. Kemudian bapak itu sampai ke tangannya kena ya kena tahu juga. Tidak sampai. Oh, berarti cara perangsanya mati. Izin live ya, Gusino. Monggo matur nuwun Bapak. Ya, nuwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng-bareng. Bareng. Izin mohon. Udah rombongannya lah. Waduh. Ya, Tuang kowes. Kalau ya. Aku langsung dicetak dulu. Ini orang cetak. Karena dia rasa tinggi yo. Boleh nonton balap kayak gitu. Apa tadi? Oh, tak nak orang mana kan tersiap boleh Regot. Apunten ikut jamnya berapa ya? 11.20. Gagal lagi. Apa ya? Apa dulu? November. Ya, iki sih kemarin. Ya, iki monggo bebas.